Ketika ibuku menangis, aku merasakan seperti kiamat sebentar lagi akan datang. Tetapi ketika ibuku tersenyum, ya, kulihat semua alam menjadi tertawa terbahak-bahak. Tetapi namanya ketaatan itu tidak pernah diberikan kemutlakan oleh Allah. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah saja dan kepada Rasulullah yang dijadikan pintu gerbang menuju ketaatan Allah. Ketika engkau hormat orang tua bukan karena kebaikan orang tua, wahai ayahku, aku hormat kepadamu bukan karena kebaikanmu, tapi kau hormat kepadamu karena aku melaksanakan perintah Tuhanku. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sotikul Khairi dari Blok 4 Tegal Gubuk. Ini Buya, saya ingin mempertanyakan keluar dari materi Buya tentang hadis suhtullahi fi suhtil walidain. Niku Buya, suhtullahi fi suhtil walidain fi ridullahi fi ridul walidain. Niku tentang maksud hadis itu apa Buya? Dan ada hubungan tidak tidak dengan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma niku Buya. Niku semunten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhtullah fi suhtil walidain. Kemarahan Allah terletak pada kemarahan dua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Sagudang dalil tentang bagaimana kita harus memuliakan orang tua. Saya juga sering mengatakan, ketika ibuku menangis, aku merasakan seperti kiamat sebentar lagi akan datang. Tetapi ketika ibuku tersenyum, ya, kulihat semua alam menjadi tertawa terbahak-bahak. Ya, itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Tetapi namanya ketaatan itu tidak pernah diberikan kemutlakan oleh Allah. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah saja dan kepada Rasulullah yang dijadikan pintu gerbang menuju ketaatan Allah. Makanya taat kepada Allah, ati Allah wa atiur Rasul. Diulang ya, ati Allah wa atiur Rasul. Tidak diatafkan dengan Rasulnya aja, kan bisa ati Allah wa Rasulah, tapi diulang artinya itu menunjukkan sumber hukumnya berbeda. Ada dua lembaga institusi, Allah dan Rasulnya. Tetapi begitu wa ulil amri minkum tidak dikatakan wa atiu ulil amri. Paham? Ati Allah tersendiri, wa atiur Rasul, wa ulil amri diatapkan kepada Rasul. Itu artinya ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Ada persyaratan-persyaratan, termasuk kepada orang tua juga sama. Tidak mutlak orang tua harus apapun yang disuruh orang tua menjadi wajib dilakukan, tidak juga, selagi masih berdasar sesuai dengan aturan-aturan agama. Ketika tidak, ya kita tidak diwajibkan mengikuti. Maka petunjuk Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kepada dua orang tuamu Allah pesan wawasan ihsan bil walidaini ihsana. Allah wasiat berbuat baiklah kepada walidain. Awas, walidain itu tidak mesti ibu kandung, bapak kandung. Kalau yang kandung abawain, walidun dan abun berbeda.
Kalau dalam bab waris, wali abawaihi, betul nggak? Bukan wali walidehi, enggak. Karena wali itu bisa orang lain juga. Waladun itu anak, tapi juga bisa anak kandung, bisa juga anak tiri, bisa juga anak didik, bisa anak buah. Dalam hal kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi artinya bil walidain itu artinya orang tua yang betul-betul memelihara kamu, sayang sama kamu, membiayai kamu. Ada nggak orang yang tua tidak bertanggung jawab, ditinggal pur, anak boleh? Nah, akan menimpa sih. Nah, itulah persoalannya. Makanya ada persyaratan wa in jahadaka ala an tusyrika bi, tapi kalau kamu dipaksa untuk berbuat kemusyrikan fala tuti'huma, tidak boleh mentaati. Tetapi sekalipun kita tidak taat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap sama orang tua harus baik-baik saja. Nurut jangan, tapi datang salaman dicium tangannya, ngomongnya bebasan, memanggilnya sampeyan aja sirat, minimal jika lah. Iya, ada batas-batas tertentu ya. Jadi artinya bahwa kemudian yang jadi persoalan ketika engkau berbakti kepada orang tuamu, dasarnya apa? Saya seperti ini. Umpamanya Anda nurut sama saya, dasarnya apa nurut sama Buya Sakur? Reasoningnya apa? Ya karena mainan, kebaikan, karena menimba ilmunya. Jadi orang kalau minta ilmu ya harus ada keridhaan dong. Ngapain gak bakal itu mah lolonan bakal tak serasena. Ya kan gitu. Nah sekarang orang tua kau baiki, dasarnya apa? Kebaikan juga. Nah sekarang kalau orang tua mau tidak berbuat baik, kamu harus hormat enggak? Di sini terjebaknya kita. Paham bikin ke? Ya. Jadi jangan dijadikan alasan kita berbuat pada orang tua karena kebaikan-kebaikannya. Tetap sekali orang tua tidak ngongkosi kamu, tidak membiayai kamu sampai kamu terlantar, nenek yang ngongkosin, tetap itu adalah bapakmu, kau harus hormat. Wa sahibuma fid dunya ma'ruf. Jadi ketika engkau hormat orang tua bukan karena kebaikan orang tua, wahai ayahku, aku hormat kepadamu bukan karena kebaikanmu, tapi kau hormat kepadamu karena aku melaksanakan perintah Tuhanku. Iya jelas dong. Enggak kan, karena itu tak. Ya iya. Oke.